Nah, terus yang di belakang biasanya ini di apa? Dikasih dihabisin. Nah, udah di depan di fullin ya kan, di belakang dihabisin. Makanya apa? Makanya ini yang nyebabin banjir kayak gitu. Nah, banjir terjadi di mana-mana. Di kota banjir, di gunung banjir bandang. Jadi sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab itu? Apakah karena curah hujan yang terlalu tinggi atau memang karena sungai-sungainya ini tersumbat? Karena banyak sampah, karena warganya banyak yang buang sampah sembarangan. Gua Hengki, gua bakal bahas tentang penyebab banjir dari sisi perspektif arsitektur. Gue bukan orang-orang yang ahli banget, tapi kalau memang teman-teman kepengen bangun rumah atau berbagi tips tentang rumah, gue bisa bantu. Oke, satu ya, tentang rumah. Kenapa sih banjir ini ada kaitannya dengan rumah. Jadi secara nggak langsung itu karena ada yang namanya drainase. Pada era hari ini, drainase terutama di lingkungan kecil aja, misalnya contoh di rumah kita sendiri. Rumah kita sendiri ini terutama di kota-kota itu udah nggak ada yang namanya drainase. Drainase itu apa? Drainase adalah tempat apa ya? Air itu menjadi resap di tanah. Lah, di kota itu udah sangat jarang atau sangat sedikit orang-orang yang peduli akan hal ini. Semua jalan di beton kayak gitu, rumah semuanya di fullin, di beton, di keramik ya kan, dan nggak ada yang namanya eh, resapan air atau drainase, yang akhirnya apa, debit air yang terlalu tinggi ketika curah hujannya juga tinggi, maka apa ya, air ini bakal kemana-mana, nggak bakal meresap ke tanah karena memang apa, area tanahnya ini udah ditutup dengan beton, udah di semuanya udah nggak ada yang namanya air itu bisa ngeresap. Lah, poinnya apa? Poinnya adalah bagaimana sih cara memposisikan diri bahwa kita sebagai seorang owner rumah, orang yang punya rumah, itu bisa memberikan resapan air yang bagus. Nah, oke, kita masuk ke teknisnya ya. Contoh contoh gini, ini ada lahan 6 kali 12. Saya ambil contoh misalnya di perumahan. Nah, biasanya semua orang itu kebanyakan areanya ini dibikin di beton. Ah, nih, oke, bentar. Nah, semuanya dibikin area beton. Nah, jadi gimana teman-teman ini mau apa ya? Ini misalnya rumah nih ya, ini lahan rumah gitu lah, ini di area sini semua ini di beton, gimana teman-teman eh, airnya mau masuk. Nah, ini kan jadi hal yang harus diperhatikan bahwa ada yang namanya aturan dalam membangun rumah. Kalau dulu ada yang namanya IMB, izin mendirikan bangunan, itu penting banget. Nah, kalau sekarang namanya ada yang namanya PBG. Lah, bagaimana sih cara menentukan rumah bangunan ini supaya ada yang namanya resapan air kayak gitu loh. Nah, ini resapan air ini harus minimal 40% itu ruang terbuka hijau. Jadi 60%-nya ini baru yang namanya bangunan. Lah, contoh misalnya kayak gini. Ini ada perumahan nih biasanya kan, ini di area sini ini anggap aja biasanya 2 meter ya, ini depan dulu, udah dari depan ini ada area parkir 5 meter. Oke, nah ini area parkir ini idealnya itu dikasih material apa sih kayak gitu ya, jangan di beton harusnya kayak gitu. Cara cara yang paling bagus adalah dikasih paving block biar nanti kalau ada air meresap kayak gitu. Nah, terus di sini ada area yang namanya taman. Nah, ini ada taman. Mana nih?
anggap aja ini taman ya, ini taman. Nah, ini sama ini kan sebenarnya masuknya udah yang namanya ruang terbuka hijau. Lah, terus gimana caranya? Apakah ini proporsinya udah 60-40? Nah, kalau kayak gini masih sedikit kurang ya. Sini biasanya dikasih 2 meter kayak gitu kan. Atau mungkin 1 meter aja deh, 1 meter. Sini 1 meter. Oke. Nah, ini kalau teman-teman mau bikin rumah, bagusnya dibikin kayak gini aja nih. Nah, ini kalau misalnya sini berapa sini? 7 meter, sini 3. Nah, kan biasanya perumahan kayak gini ya. Nah, ini ini terus ini ada kamar mandi di sini nih biasanya. Nah, say oke bentar guys ya. Ini kan biasanya ada kamar mandi. Nah, ini ada kamar mandi. Bukan. Ini garasi. Terus ini saya kasih tulisan dulu. Nah, kamar. Nah, ini WC biasanya kan. Nah, WC. Nah, ini ada kamar lagi. Kamar. Nah, ini taman. Taman. Nah, ini ruang tamu. Tamu. Nah, ini dapur sini nih. Kitchen. Oke. Nah, ini garasi. Jadi kalau proporsi yang ideal tuh caranya seperti ini ya guys ya. Jadi satu harus ada yang namanya lahan resapan satu. Ini kalau bisa nih ya, ini banyak banget hampir semua orang itu salah tuh. Biasanya bikin garasi ini di beton. Kalau bisa tuh jangan di beton justru. Kalau bisa garasi ini dikasih yang namanya paving block. Paving block itu tujuannya untuk apa? Biar ada yang namanya resapan air. Lah, kebanyakan orang-orang nih yang di area taman juga, ini tamannya itu udah pasti dikasih bangunan biasanya. Kayak gitu loh. Biasanya malah nah, ini yang jadinya taman, ini jadi apa? Dibikin ruang apa kayak gitu, ruang lain lah misalnya. Nah, kan salah, jadi kan udah nggak ada resapan air. Nah, terus yang di belakang biasanya ini di apa? Dikasih dihabisin. Nah, udah di depan di fullin ya kan, di belakang dihabisin. Makanya apa? Makanya ini yang nyebabin banjir kayak gitu. Nah, tujuannya apa? Kenapa sih idealnya ini eh, apa ya namanya, denah rumah itu kalau bisa ya diatur sebagaimana mestinya. Contoh ada yang namanya ruang terbuka hijau itu harus memang benar-benar ada baik di depan atau belakang. Kalau misalnya di belakang nggak ada, solusinya gimana? Kalau bisa ini harus ada yang namanya inner courtyard. Inner courtyard itu ada yang namanya taman di tengah kayak gitu loh, atau di samping side courtyard kayak gitu. Jadi taman itu satu, selain fungsinya sebagai drainase atau lahan resapan air, yang kedua adalah sebagai salah satu area area untuk sirkulasi udara. Jadi kalau misalnya ada sirkulasi udaranya bagus, rumah kan jadi nyaman. Percuma misalnya rumah ini di fullin gitu, tapi hawanya panas, semuanya itu terus pakai AC, buat apa? Nah, menurutku ya kan, ini kalau bisa itu harus ada yang namanya sirkulasi. Coba misalkan kalau kita bayangin aja semuanya di beton. Nah, ini kan coverage misalnya berapa, debit airnya berapa kubik, anggap aja 10 kubik kayak gitu kan per jamnya. Nah, per jamnya. Lah, terus tumpahnya kemana? Karena nggak ada lahan resapan air nih di area rumah kita sendiri di ukuran 6 kali 12, maka tumpahnya kan akan ke got, ke jalan. Lah, bayangkan kalau misalkan ada 100 rumah di area yang sama, 10 kubik per jam, maka bakal apa? Maka bakal ada yang namanya apa? Kelebihan debit air
apa yang jadi pertanyaan adalah apakah got-nya ini dalam atau bisa cover kapasitas debit air? Kan belum tentu. Nah, kebanyakan di era sekarang ini drainase selokannya, gotnya ini udah gotnya kecil ya kan. Yang jadi masalah nih, gotnya kecil, terus eh, lahannya ini nggak ada lahan resapan airnya. Ya, why not lah. Nggak tahu sih ya pemikiran teman-teman. Nah, di sini gue cuma pengen ngasih tahu aja bahwa cara bikin rumah, cara renovasi rumah ya kan, ya sebagaimana mestinya kalau bisa diperbaiki, jangan terlalu masif. Kalau misalkan diri kita, dari pribadi kita aja udah nggak peduli, ya mau gimana? Nah, teman-teman maunya apa? Maunya teman-teman semuanya dibangun ketika ada banjir kayak gini, semuanya hilang kayak gitu. Ya, ya salah lah. Jadi ini pentingnya buat teman-teman bahwa teman-teman ini kalau bangun rumah harus sesuai dengan aturan minimal kayak gitu. Kalau nggak sesuai aturan ya minimal teman-teman harus punya ada yang namanya resapan air kayak gitu loh. Nah, jadi mungkin itu saja ya teman-teman. Mungkin sedikit membantu gimana caranya ini memberikan knowledge, edukasi buat teman-teman yang mau bangun rumah. Jangan sampai nih ke depannya pembangunan ini terlalu masif yang akhirnya bikin bencana di area kita. Meskipun kita benar ya kan, tapi kalau orang lain nggak benar ya mau gimana. Yang jelas dimulai dari diri kita. Tetap jaga kesehatan, curah hujan mulai tinggi. Mudah-mudahan ini membantu ya. Terima kasih. Bye bye.